Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun engkau berada. Mari kita masuk dalam pujian, kita menyembah Tuhan dan kita belajar kembali firman Tuhan. Mari kita katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku, haleluya, dengan kemurahan. Tuhan yang akan menghiasi engkau dengan segala kemurahan Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Tuhan merancangkan yang terbaik buat saudara dan saya, buat kita semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan yang mengurapi. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin, amin. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kita yang bisa bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur. baik Bagiku. Amin. Kau hiasi Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku Ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat Baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia. Sungguh Bapa, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagiku. Oh Yesus, haleluya, glory, haleluya, glory, glory, glory bagimu. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu. Kami mau bersimpuh lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Kami mau terus belajar Bapa dan belajar. Terima kasih Bapa buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami siap menerima setiap wejangan dari firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita firman ya, setelah kokoh 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai dengan 7. Yuk kita baca yuk. Amasya Raja Yehuda, sama gak punya saudara sama saya? Pasti sama ya. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, masih muda ya, ganteng-gantengnya, kuat-kuatnya. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Cukup lama, sampai 54 tahun. Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan. Dari Yerusalem, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukan seperti Daud bapak leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Jadi dia berkenan, dia benar di hadapan Tuhan. Dia berkenan di hadapan Tuhan, tapi masih ada kurangnya, itu wajarlah ya, itu wajar manusia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita kalau mengerti, nanti kita akan lanjut ke dalamnya. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, saya memberikan judul kokoh ya. Kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang yang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya sudah, nggak bisa apa-apa, itu sudah yang menjadi peraturan pemerintahan dalam kerajaan Israel. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainya lah kota itu Yoktel. Begitulah sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak orang-orang berubah setelah mereka hidupnya diberkati. Sudah menjadi lupa. Kalau berubahnya ke arah positif atau ke arah yang baik, maka itu yang sudah seharusnya terjadi. Tetapi persoalannya seringkali berubahnya ke arah yang negatif. Setelah diberkati, kemudian menjadi sombong. Ya, seperti pembacaan yang sudah kita baca ya. Lupa diri dan tidak mau melayani Tuhan. Ini sangat keliru besar. Amin. Saya belajar ini terjadi karena kecenderungan kita menyadari berkat itu datangnya dari Tuhan, tidak menyadari bahwa setelah kita diberkati, kita harus makin setia, karena di dalam berkat itu sendiri ada tanggung jawab. Kebanyakan orang-orang kalau sudah diberkati, kalau belum aja cari Tuhan itu ngebet gitu ya, sehari sampai ratusan kali gitu ya. Apalagi yang minta didoakan oleh hamba Tuhan, waduh, berkali-kali terus berasal terus dan terus. Tetapi kebanyakan orang-orang tuh lupa setelah dia diberkati. Jadi tidak ingat lagi. Tidak menyadari bahwa setelah diberkati kita harus menggunakan segala berkat yang diberikan Tuhan itu untuk memberkati orang lain, itu lupa. Sudah dinikmati sendiri, pergi sendiri, kemana-mana sendiri. Tapi kalau ada masalah bingungnya ampun, mengejar ke sana ke sini, mengejar, nggak tahu tengah malam, pokoknya kejar terus gitu ya. Haleluya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan cuma bisa bilang, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kepercayaan yang agung dan mulia boleh kami terima. Nah seperti itu aja. Berkat bukan tujuan akhir dalam hidup kita. Berkat itu hanyalah alat bejana dan sarana yang Tuhan sediakan. Maka untuk apa? Supaya kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Itu aja. Kalau saudara diberkati, saudara adalah bejana yang Tuhan percaya. Tetapi tidak untuk dirimu pribadi, tetapi engkau ambil dan kau bagikan kepada orang lain. Itu yang benar.
Ketika saudara ada di sana, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi hati Tuhan yang disenangkan. Maka dari itu berkat itu hanyalah alat bejana dan sarana yang Tuhan sediakan supaya kita dapat menjadi berkat buat orang lain, sehingga orang lain melihat hidup kita dan memuliakan Bapa di sorga. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa kalau kita berubah ke arah yang negatif, maka segala berkat dapat diambil dari kita. Nah, hati-hati sekali ya, hati-hati di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakannya, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja. Jadi masih ada dendam, buang kedendaman itu, buang, nggak usah ya kita buang. Kita harus ingat bagaimana waktu saya tidak punya, bagaimana menyadari aduh sulitnya hidup ini dan kita mendapatkan berkat. Amin. Jangan ada kecongkakan, jangan ada kesombongan, jangan ada aroganan, karena berkat itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Nah, di sini saya mau katakan bagaimana caranya Bu, ini Bu, bagaimana caranya supaya kita tetap kokoh, sukses, dan diberkati, kita dapat tetap setia, bahkan makin setia kepada Tuhan. Adakah cara itu Bu? Kira-kira ada enggak? Pikir ya, ada enggak caranya? Ada yang jawab ada gitu ya. Yuk kita mulai ya. Kita harus selalu menyadari kuasa dan kasih Tuhan. Saudara tahu kuasa dan kasih Bapa itu luar biasa. Kalau saudara tidak menyadari kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup saudara, maka setelah diberkati, maka saudara akan memakai berkat yang kita terima dengan seenaknya saja dan untuk kepentingan diri sendiri. Lupa dengan yang lain. Kalau ada orang yang bilang, Pak tolong Pak, rumah saya ini mau habis kontraknya, saya tidak bisa makan Pak, saya ini Pak. Orang yang ngap-ngap sambil sakit gitu, sana siapa itu, sana. Nah, rumahnya sudah gede, dilihat dari tingkat 7, kecil banget gitu ya. Siapa yang datang itu? Ternyata orang ini yang mengabdi ketika saudara tidak punya. Soalnya dilihatnya dari tingkat 7, sudah nggak bisa lagi turun ke tingkat 1. Wah, terlalu pendek. Aku mau yang di atas. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari akan hal ini. Kalau Tuhan memberkati saudara, kalau Tuhan sudah mengangkat saudara, biarlah saudara tetap tinggi sama tingginya. Ketika kita berdiri sama tinggi, ketika kita duduk sama rendah, kita harus ada di sana. Amin. Paham ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Jika hari-hari ini saudara sedang merasakan berkat dan sukses mengalir dalam hidup saudara, maka kita harus benar-benar sadar bahwa kasih dan kuasa itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang memberi, apakah Tuhan bisa mengambil? Bisa. Bisa. Kita nggak sombong aja, kalau Tuhan mau ambil. Kalau Tuhan mau nguduskan, bisa kok. Bisa Tuhan kuduskan. Dengan cara Tuhan dihabiskan total, bisa. Saya mengalami hal itu berapa puluh tahun yang lalu. Tapi hari ini berkat Tuhan sudah dipulihkan kembali. Jangan hidup dalam kesombongan. Jangan sombong. Setan senang menjadikan orang-orang itu sombong. Karena orang sombong adalah temannya setan. Bu, yang enak Bu kalau ngomong. Sombong kok temannya setan? Ya, saya katakan orang sombong itu temannya setan. Ya kan, temannya setan. Marah, angkuh, sombong, itu temannya setan. Tapi kalau temannya Tuhan, ya terserah saudara mau lakukan apa. Boleh, silakan. Bu, ini saya ambil, silakan. Bu, ini saya bawa, silakan. Bu, apa, silakan. Semua dia merasa bahwa itu bukan miliknya, tetapi miliknya Tuhan. Karena ketika kita menjadi sombong, maka kita memuliakan diri kita sendiri. Ingat, dengan meninggikan diri kita, maka itu adalah awal dari kejatuhan. Jangan
sombong. Hal yang ketiga, kita harus memiliki jiwa yang stabil. Amin. Kalau tidak stabil, bablas nanti. Orang-orang yang berjiwa stabil, yang labil, akan mudah sekali berubah ketika dia diberkati. Sebab orang itu berpikir selagi ada kesempatan, gunakan kesempatan itu sekalipun harus mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Orang seperti ini tidak pernah mencapai puncak dalam kehidupannya, tetapi akan jatuh bangun dalam hidupnya. Kita harus stabil, jangan labil ya. Kita harus stabil. Ketika engkau stabil, berimbang. Terus berimbang, ada balance gitu ya. Berimbang terus di dalam kestabilan itu. Apalagi kestabilan tentang menatap berkat. Jadi kita tidak akan pernah lupa sebelum kita diberkati dan sesudah kita diberkati tetap sama. Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Hal yang keempat, kita harus belajar untuk tetap setia. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ketidaksetiaan akan merusak harapan dan kepercayaan orang lain, terutama Tuhan. Saudara harus setia terutama kepada Tuhan, setia kepada pimpinanmu, setia kepada suamimu, setia kepada istrimu, setia dan baik kepada orang tuamu, setia dan baik kepada mertuamu. Mertua jangan main-main loh, yang berani sama mertua bahaya gitu ya. Kita harus setia, pokoknya kita harus setia untuk segala hal. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Belajarlah setia di saat saudara diberkati, bahkan di saat-saat menghadapi badai sekalipun. Harus tetap dalam keadaan kesetiaan. Tetaplah setia karena di ujung badai kehidupan ada terang harapan di dalam Kristus. Di dalam kesetiaan pasti ada jalan keluar. Kalau saudara saat ini dalam kegelapan, saat ini saudara dalam kebingungan, tetaplah engkau setia. Di sana ada badai kehidupan, tidak ada lagi yang lain, ada harapan yang sangat secercah harapan akan membawa dampak yang melebar dan luar biasa. Di balik kesetiaan selalu ada kemuliaan, kemenangan dan kuasa yang luar biasa. Oh haleluya, saudara mau setia maka engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Setialah sampai mati, engkau harus tetap setia seperti Tuhan Yesus setia. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih, mampukan setiap anak-anak-Mu untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Supaya tidak sombong, supaya hidupnya diberkati dan stabil dan kokoh Tuhan. Dan mereka tetap setia untuk menghadapi segala hal. Maka jalan-jalan mereka Engkau bukakan dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, terang kemuliaan Allah bercahaya di dalam mereka. Dalam nama Yesus, kasih-Mu Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.